Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Kita dengar tadi dari perikop Injil bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ternyata Yesus memilih orang-orang biasa yang penuh kekurangan. Secara manusiawi, ke-12 rasul itu memiliki problem yang berbeda-beda. Petrus itu orang yang semangatnya menggebu-gebu dan membuat janji-janji hebat, tetapi menjadi seperti tak punya daya di saat krisis menimpanya. Petrus terlalu percaya diri, pongah, dan nantinya akan menyangkali dia. Matius itu seorang pemungut cukai yang hidupnya tidak bersih dan tidak populer. Yakobus dan Yohanes itu orang-orang ambisius yang menginginkan kedudukan di dalam kerajaannya. Thomas dan Bartolomeus itu orang-orang yang skeptis dan tidak mudah percaya. Judas Iskariot itu orang yang karena uang menjadi pengkhianat. Inilah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya. Yesus memilih mereka untuk menjadi dasar bagi gerejanya. Dan Yesus pun tahu kelemahan-kelemahan mereka itu tentu. Dan tahu pula risiko dari pemilihannya ini. Lalu, kenapa dia tetap memilih mereka itu? Peristiwa ini mengingatkan kita juga akan panggilan kita masing-masing di dalam gerejanya. Kita ini dipilih bukan karena kita hebat dan tahu banyak hal. Sebagai apapun kita, sesungguhnya kita pun dipanggil untuk ikut serta dan meneruskan karya para rasul Kristus. Setiap orang pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi seorang murid. Ketika kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka panggilan itu adalah sebuah keistimewaan, sebuah anugerah, pemberian cuma-cuma. Hal ini bukan karena kita pandai berteologi, hafal ayat-ayat Alkitab, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yesus yang memanggil para rasul dengan nama mereka juga menyerukan nama kita masing-masing. Tangkapan kita akan panggilan Yesus itulah yang menjadi landasan gereja
sebagai komunitas umat beriman. Dan perutusan kita menghadirkan cinta kasih di tengah keluarga dan masyarakat. Pada akhir perayaan Ekaristi, kita semua mendapat tugas dari gereja. Kita diutus membawa damai dan mewartakan kabar gembira. Ya, kita diutus. Dan sebenarnya di zaman sekarang ini, tugas perutusan itu jauh lebih mudah kita laksanakan dibanding dengan zaman ke-12 Rasul. Kalau dulu mereka harus mendatangi satu demi satu domba yang hilang, sekarang dengan alat-alat komunikasi modern seperti telepon, handphone, internet, WA, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya, kita bisa menyapa banyak orang dari jauh. Sebagai sarana pewartaan, alat-alat komunikasi modern ini sangat membantu tugas perutusan kita. Tapi, pernahkah kita memanfaatkan secara maksimal alat-alat itu untuk mewartakan kabar gembira? Jangan-jangan malah cuma kita gunakan untuk menyebarkan isu, urusan bisnis, ngerumpi, dan omongan tak bernilai. Atau bahkan yang justru kebalikan dari kabar gembira, seperti menyebarkan kebencian atau berita hoaks. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa sebagai umat pilihannya, kita dapat tetap memberitakan kabar keselamatan dalam Kristus kepada sesama.